Saudara-saudari, sahabat Radio Petra, Shalom. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dalam beberapa minggu yang sudah kita lalui, kita memasuki Minggu Prapaskah. Dan besok kita akan mengadakan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Kita berharap dalam rangkaian ibadah ini dapat mempersiapkan dengan baik sehingga masa Prapaskah dan Paskah ini akan menjadikan berkat bagi kita sekalian. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, dalam edisi Embun Pagi saat ini, Rabu 1 April 2026, kita akan mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung Minggir. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini memandang Tuhan Yesus didasarkan dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum mendengar dan merenungkan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Akan saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini dalam kerendahan hati kami menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepadamu. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami di setiap waktu dan setiap saat. Diberkati kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, terlebih karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami dapat menempatkan diri kami dengan baik di hadirat-Mu. Terlebih saat ini Engkau perkenankan untuk memasuki Minggu Prapaskah dan akan mengadakan rangkaian ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah menyiapkan hati hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah
setiap kita yang dengan baik mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Hosiana. Sahabatku, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan pedesaan melihat seorang wanita menggendong suatu beban yang berat. Pria itu kemudian menepikan truknya dan menawarkan tumpangan kepadanya. "Mari Ibu, silahkan Anda naik ke kendaraan saya, sebab saya sejalan dengan perjalanan Ibu." Akhirnya wanita itu naik kendaraan dan mengucapkan terima kasih, dan dia kemudian di belakang bagian kemudi. Sesaat kemudian pria itu menyadari ada sesuatu yang ganjil. Wanita itu masih menggendong barangnya yang berat meskipun sudah ada di atas kendaraan. Dengan heran, pria itu berkata, letakkan saja barang bawaanmu dan Anda beristirahat dengan baik. Ketahuilah, truk ini cukup kuat untuk mengangkutmu dan barangmu. Santai saja." Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, gambaran atau ilustrasi di atas menuntun kita untuk memahami bagian dari firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Di sepanjang perjalanan hidup ini, kita memang perlu untuk menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Di Ibrani 12 ayat yang ke-1. Kita perlu untuk menempuh perjalanan hidup ini tanpa membawa beban supaya kita itu akan terus maju dan berkembang. Saudaraku, beban yang menghambat pertumbuhan rohani kita tidak selalu berdosa dengan sendirinya. Tetapi menurut saya, keterikatan kita pada beban-beban tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan yang berdosa. Ada seorang yang namanya Matthew Henry menyebutkan sebagai kasih sayang yang berlebihan yang terlalu mengakar dalam kehidupan dunia ini. Bahkan karunia baik dari Tuhan pun dapat menjadi berhala atas kehidupan kita. Apa itu? Karier. Kemudian bisa teman, bisa juga dalam pelayanan kita dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang beban. Beban yang kita rasakan dalam kehidupan setiap hari. Perikop ini menceritakan tentang beban yang berkaitan dengan dosa. Dan kita ketahui bahwa yang namanya dosa itu menjadi beban yang begitu sangat berat dalam kehidupan kita semua. Selain itu, beban itu pasti akan mengganggu perjalanan kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat,
Kalau kemudian memang kita tidak mau menanggalkan beban yang ada dalam kehidupan kita, beban atau yang kemudian disebut dengan dosa itu bisa jadi kemudian akan mengganggu perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah semua itu bisa kita atasi? Lalu bagaimana caranya kita itu mengatasinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan kecuali kita memang harus kemudian membuang dosa kita. Meninggalkan semua dosa yang kita lakukan, dan tentu saja kemudian hidup kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sekalian. Seperti orang yang berada dalam sebuah perlombaan, kita dapat berlari kalau kemudian beban itu kita tanggalkan. Dan memang saya tahu dan tentunya saudara-saudara tahu bahwa untuk menanggalkan, membuang dosa kita itu bukan sesuatu yang gampang atas kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam kitab Ibrani ini mengajak kepada saya dan saudara-saudara supaya kita itu memandang Tuhan Yesus Kristus. Memandang itu artinya bukan hanya melihat tetapi memperhatikan dengan baik-baik apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Memandang itu artinya kemudian melakukan apa yang memang menjadi teladan cara hidup Yesus kepada kita sekalian. Tuhan Yesus menderita sengsara. Tuhan Yesus yang kemudian dalam perjalanannya mati di atas bukit Golgota, 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Yesus dengan setia melakukan kesemuanya itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini menjadi cara atas kehidupan saya dan saudara-saudara bagaimana kemudian kita selalu harus memandang Yesus di dalam kehidupan kita agar kita itu bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dan kita mengikut langkah perjalanan Yesus untuk menuju dalam karya kesempurnaan keselamatannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, besok dan hari selanjutnya kita bersama-sama akan mengadakan rangkaian ibadah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk kemudian merendahkan hati kita kepada Tuhan dengan melihat dan memandang Yesus dengan seksama, dengan baik-baik, agar kemudian kita merasakan penyertaan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, dan seluruh kehidupan Yesus itu adalah teladan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kiranya sabda Tuhan ini akan memberikan berkat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini di dalam penyertaan dan juga perlindungan Tuhan. Segala aktivitas, karya, pekerjaan, dan pelayanan kami ingin kami lakukan dengan meneladani karya-karya Kristus bagi kami semua. Untuk itu kami tetap
percaya bahwa Kristus adalah teladan dan juga Juru Selamat yang akan menyertai kehidupan kami semua di setiap waktu dan setiap saat. Inilah Tuhan doa kami kepadamu. Kami doakan untuk Radio Petra di dalam berkat dan juga anugerah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada saat ini, Rabu 1 April 2026. Saya berharap firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, penghiburan, agar kita dapat lancar melewati hari ini dengan baik di dalam berkat Tuhan. Dan saya Pendeta Agung Budiarta mohon diri, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sahabat Petra, kembali selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.